Assalamualaikum Sobat Football United. Ada sebuah kabar yang ingin gue bahas di video kali ini, yaitu adalah dari Samuel Luchers, Manchester Evening News, menginformasikan bahwa bagaimana Manchester United, ya artinya manajemen, termasuk juga owner dari Manchester United, menargetkan 6 besar, posisi 6 besar di kompetisi Premier League musim depan. Targetnya adalah 6 besar. Sekali lagi, targetnya adalah 6 besar. Ini yang disebutkan per 12 Mei ya, video ini gue bikin. Wow. Jadi kita asumsikan kabar ini betul dari manajemen. Dia mungkin mendapatkan sumber atau seperti apa. Apakah hal ini yang realistis? Begini, gue melihat ketika ini disebutkan sebagai target, ya berarti sukses ketika Manchester United berada di posisi 6 besar. Tidak sukses ketika Manchester United berada di luar 6 besar, peringkat ke-7, peringkat ke-8. Tapi kalau targetnya 6 besar, maka ada kemungkinan ya finish di posisi 6 besar, ada juga meleset. Dan kalau meleset ya mungkin di sekitaran 6 besar, posisi 7, 8 atau posisi ke-9. Manchester United setelah kalah dari West Ham United ini terbenam di posisi ke-16. Kalau gue lihat dari situasi di papan klasemen, nampaknya realistis. Manchester United yang saat ini finish di peringkat ke-16 diharapkan untuk bisa finish di posisi 6 besar. Targetnya seperti itu. Kalau gue melihat musim lalu, tim yang ada di posisi ke-15, 16, 17 ya, Everton, Brentford, dan juga Nottingham Forest, ada di mana mereka di saat kompetisi ini menyisakan 2 pertandingan lagi. Brentford ada di peringkat ke-8, Nottingham Forest ada di peringkat ke-7, Everton ada di peringkat ke-13. Tapi kita tahu Everton juga ada dinamikanya ya, termasuk juga mengganti pelatih segala macam. Tapi Brentford dan juga Nottingham Forest ini menarik, di mana mereka di di musim kemarin finish di kurang lebih posisi yang sama dengan Manchester United. Lalu saat ini mereka hampir atau di sekitaran posisi 6 besar nih ya, peringkat ke-7 dan juga peringkat ke-8. Kalau gue melihat 2 musim yang lalu, ada Bournemouth, Nottingham Forest, dan juga Everton. Ini di peringkat ke-15, 16, 17. Di mana mereka di musim lalu, Bournemouth ada di posisi ke-12. Nottingham Forest ada di posisi ke-17. Everton ada di posisi ke-15. Artinya apa? Tidak ada jaminan bahwa musim depan Manchester United ini bisa menyamai apa yang diraih oleh Nottingham Forest dan juga Brentford musim ini. Ada di peringkat ke-7 dan juga peringkat ke-8. Artinya lagi bahwa musim depan bisa jadi akan menjadi sesuatu yang terjal bagi Manchester United. Belum akan mengalami musim yang mudah, musim yang gampang untuk dilalui di Premier League. Dinamikanya menurut gue akan masih naik dan juga turun. Tapi gue harapkan volume ataupun frekuensi Manchester United tidak mendapatkan poin ya, tidak mendapatkan poin maksimal. Angka kekalahan ini bisa dikecilkan. Saat ini Manchester United meraih 17 kali kekalahan. Tim-tim yang angka kekalahannya lebih buruk dari Manchester United ya, ada Southampton, Leicester, Ipswich, Tottenham, dan juga Wolves. Jadi hanya ada 5 tim saat ini ya, di saat sisa 2 pertandingan lagi, hanya ada 5 tim. Bayangkan Sobat Football United, hanya ada 5 tim yang angka kekalahannya lebih buruk dari Manchester United. Ini hal yang mengkhawatirkan menurut gue. Jadi dari apa yang diraih musim ini, dari apa yang ditargetkan untuk musim depan berupa posisi 6 besar, ya. Ini menunjukkan bahwa ya, proses perbaikan Manchester United ini belum akan selesai musim depan. Bahkan posisi 6 besar itu bukan posisi Liga Champions loh. 5 besar itu posisi Liga Champions. Dan kalau melihat saat ini di posisi 6 itu ditargetkan posisi 6 besar ya. Kita ambil saja posisi 6. Aston Villa ini ada di poin 63. Dengan potensi maksimal, katakanlah mereka menyapu bersih di 2 laga terakhir, termasuk juga menghadapi Manchester United di Old Trafford, maka poinnya ada di 69.
Di mana Manchester United musim lalu poinnya 60. Masih di bawah 69 ya. Dan itu finish di peringkat ke-8. 2 musim yang lalu Manchester United berhasil di posisi ketiga dengan angka 75. Musim sebelumnya Manchester United ada di posisi ke-6 dengan 58. Nah, katakanlah dilihat saat ini berarti Manchester United harus ada kenaikan yang sangat signifikan. Jika dilihat posisi ataupun poin yang dikumpulkan Manchester United 39 saat ini. Artinya Manchester United harus mendatangkan 30 poin tambahan. Matematikanya sekitar seperti itu. Dimana finish dengan nilai 69 tadi gue sebutkan ya. Musim lalu pun Manchester United tidak sanggup finish di angka 69. Finishnya hanya di angka 60. Tapi di 2 musim yang lalu Manchester United mampu finish di angka 75. 2 musim yang lalu, 3 musim yang lalu Manchester United tidak berhasil bahkan finish di peringkat ke-60. Kesimpulannya apa? Ini bukan sesuatu yang mudah. Untuk finish di 6 besar, menurut gue dari saat ini, keadaan saat ini bukan sesuatu yang mudah bagi Manchester United. Kecuali Manchester United secara tepat dan juga benar melakukan rekrutmen di musim panas nanti. Di posisi-posisi yang memang vital untuk diperkuat. Dan pemain-pemain yang didatangkan bisa memberikan impact ke situasi di atas lapangan. Menurut gue ini penting. Jadi rekrutmen ya, ini memegang peranan penting untuk bisa membuat Manchester United mencapai target 6 besar. Dan sebelum gue akhiri video ini ya, sekali lagi gue ingatkan, posisi 6 besar itu juga posisi yang dinamikanya masih naik turun menurut gue. Saat ini di posisi 6, 7, 8 ya, masing-masing Aston Villa, Nottingham Forest dan juga Brentford. Mereka meraih 9 kekalahan, 10 kekalahan, dan Brentford itu 13 kali kekalahan, Forest 10 kekalahan ya, Aston Villa 9 kali. Artinya jumlah kekalahan yang cukup sering. Manchester United musim lalu finish di peringkat ke-8 dengan angka 14 kali kekalahan. Dan saat ini sudah 17 kali kekalahan. Jadi butuh juga yang namanya peningkatan yang luar biasa sih menurut gue dari Manchester United. Dan kalau gue lihat ini dari SofaScore bagaimana perjalanan Manchester United musim ini, wow, Manchester United itu secara konsisten ya, kalau dari yang gue lihat ini dari pekan, wow, bahkan hanya 2 pekan saja nih berada di 10 besar. Musim ini hanya 2 pekan saja, 2 pekan awal berada di posisi 10 besar. Pernah berada di peringkat ke-10 di pekan ke-4. Selebihnya selalu berada di bawah 10 besar. Dari situ sih gue bisa bilang ya, walaupun bukan tidak memuaskan, tapi apa yang ditargetkan 6 besar ini bisa jadi memang sesuatu yang realistis. Dan bagi gue secara pribadi, sekali lagi secara ringan amatiran, ya gue harus siap-siap mengatur ekspektasi, terutama Manchester United di Premier League. Gue belum bisa berharap bahwa Manchester United ada di perburuan gelar juara ya. Lalu secara konsisten menunjukkan permainan yang luar biasa di setiap permainannya, di setiap pertandingannya, 90 menit konsisten terus. Nampaknya masih belum. Gue bisa jadi salah. Ada satu faktor terbesar ya, tadi gue katakan di rekrutmen. Menarik juga untuk melihat apa yang akan terjadi di pre-season nanti ya, karena apapun itu sudah bisa dilihat sedikit-sedikit ya di pre-season. Karena apa yang terjadi di awal musim ini misalnya ya sudah bisa dilihat dari pre-season kemarin seperti apa kan. Memang berbeda dari pre-season 2 musim lalu misalnya. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa yang selalu dilakukan, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.